Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalmida dari Prodi Akuntansi kelas A1 dari Universitas Balikpapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu menerapkan etika menulis. Untuk pengertian etika menulis, yaitu seperangkat prinsip moral dan tanggung jawab yang memandu seseorang dalam proses penulisan untuk menghasilkan karya tulis yang jujur, bermakna, dan tidak merugikan pihak lain. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek etika menulis. Nah, aspek-aspek etika menulis ini ada 4, yaitu kejujuran dalam penulisan. Kejujuran dalam penulisan ada 2 aspek penting yang mencerminkan kejujuran. Yang pertama yaitu menghindari plagiarisme, yang kedua menghargai karya orang lain. Contoh kejujuran dalam penulisan yaitu seorang mahasiswa mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam makalahnya. Yang kedua yaitu keterbukaan dan akurasi. Keterbukaan dan akurasi juga ada 2, yaitu penyajian fakta yang tepat dan valid. Yang kedua menyajikan sumber secara jelas dan akurat. Contohnya keterbukaan dan akurasi ini yaitu menyebutkan sumber data statistik yang digunakan dalam artikel, misalnya BPS atau WHO. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap pembaca. Tanggung jawab terhadap pembaca ada 2, yaitu menulis dengan mempertimbangkan pembaca. Yang kedua menyajikan informasi yang relevan dan tidak menyesatkan. Contohnya yaitu penulis berita menghindari penggunaan istilah teknis yang membingungkan tanpa penjelasan. Yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang santun dan tidak menyinggung. Ada 2 elemen kunci dalam penggunaan bahasa yang santun. Yang pertama yaitu menghindari bahasa yang diskriminatif atau menghina. Yang kedua yaitu menjaga profesionalisme. Contohnya penggunaan bahasa yang santun dan tidak menyinggung yaitu menggunakan kata berbeda kemampuan, alih-alih cacat dalam penulisan tentang disabilitas. Baik, selanjutnya itu etika dalam penulisan akademik. Etika pengutipan dan referensi. Yang pertama yaitu etika adalah pedoman penting yang memastikan bahwa karya tulis ilmiah menghormati kontribusi intelektual orang lain, menjaga kejujuran akademik, dan melindungi integritas penulis. Nah, contohnya yaitu menyertakan kutipan langsung dari jurnal ilmiah dan mencantumkan sumbernya dengan format apa. Yang kedua yaitu kejujuran dalam penyajian data dan fakta. Pilar utama dalam penulisan akademik dan penelitian ilmiah. Contohnya yaitu menuliskan hasil eksperimen secara apa adanya meskipun tidak sesuai hipotesis awal. Yang ketiga yaitu etika dalam penulisan tesis dan disertasi. Pedoman moral dan profesional yang memastikan karya akademik tersebut memiliki integritas, orisinalitas, dan kejujuran. Contoh dalam etika penulisan tesis dan disertasi yaitu mahasiswa tidak mengambil tulisan dari skripsi teman tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber. Baik, selanjutnya etika dalam penulisan media massa. Etika menulis untuk media cetak dan elektronik. Yang pertama yaitu mematuhi pedoman jurnalistik dan kode etik media massa yang mencangkup keakuratan informasi, keseimbangan dan objektivitas, menghormati privasi, menghindari konflik kepentingan, dan mematuhi hukum. Yang kedua yaitu menghindari berita palsu atau hoax dan sensasionalisme yang mencangkup memeriksa fakta, menghindari sensasionalisme, mematuhi prinsip transparansi, memfilter sumber informasi, menghindari pemicu konflik, menyampaikan informasi yang relevan. Nah, contohnya untuk keseimbangan informasi ini yaitu memberi ruang kepada 2 pihak yang bertentangan dalam laporan berita politik. Yang kedua yaitu menghindari berita palsu atau hoax, dan sensasionalisme yaitu memeriksa fakta. Contohnya yaitu menghubungi narasumber langsung untuk klarifikasi sebelum menayangkan berita. Baik, masuk yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap
pembaca dalam penulisan berita. Tanggung jawab terhadap pembaca dalam penulisan berita ada dua juga, yaitu menyajikan fakta objektif dan tidak bias. Yang kedua, menghormati privasi sumber dan sumber berita dan subjek berita. Menyajikan fakta objektif dan tidak bias, yaitu contohnya tidak menambahkan opini pribadi saat menulis laporan kriminal. Kedua, menghormati privasi sumber dan subjek berita, yaitu berhati-hati pada informasi yang sensitif. Contohnya yaitu menyensor identitas korban kekerasan seksual. Baik, lanjut slide selanjutnya, yaitu etika dalam menulis untuk media sosial. Menulis dengan tanggung jawab di platform digital. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, penulis dapat berkontribusi pada ekosistem digital yang sehat, informatif, dan terpercaya. Ada dua, yaitu dalam mematuhi prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu mematuhi aturan komunitas dan kebijakan privasi. Yang kedua yaitu menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Yang kedua yaitu dampak menulis di media sosial terhadap reputasi. Dua aspek penting yang berkontribusi pada reputasi adalah menghormati opini dan kepercayaan pembaca online, serta mempertimbangkan etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Ada dua contohnya, yaitu menghormati opini dan kepercayaan pembaca online, mempertimbangkan etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Contohnya yaitu sebelum mengunggah informasi tentang kesehatan, penulis menyertakan sumber dari WHO atau Kemenkes. Dan contoh lainnya yaitu dalam debat di komentar tetap sopan walaupun berbeda pendapat. Kesalahan etika yang sering terjadi dalam menulis ada 5, yaitu plagiarisme dan penyalahgunaan sumber. Yang kedua, penggunaan bahasa yang tidak pantas atau kasar. Yang ketiga, penyebaran berita yang tidak terverifikasi. Yang keempat, manipulasi fakta dan penyajian yang bias. Yang kelima, yaitu ketidakjujuran dalam menyajikan data dan informasi. Baik, selanjutnya itu menerapkan etika menulis dalam kehidupan sehari-hari juga. Ada beberapa, diantaranya itu etika menulis dalam surat-surat pribadi dan resmi. Yang kedua, etika menulis dalam blog dan artikel online. Yang ketiga, etika menulis dalam buku, karya sastra, dan karya kreatif. Yang keempat, menjaga integritas penulisan dalam lingkungan profesional. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.